Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan coba membahas laporan PPS hasil dari kerja Pantarlih. Jadi di sini ada file yang harus Bapak Ibu PPS isi, terutama untuk PPS yang bagian data ya. Di sini ada filenya. Yang harus Ibu Bapak PPS fokus adalah di bagian keterangan. Jadi tugas kita adalah memberikan keterangan dari hasil coklit Pantarlih Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini contoh. Di sini nomor 1 atas nama si A. Ya, kita lihat untuk mengerjakan ini biar mudah kita harus mengakses per TPS. Misalnya contoh, untuk Pantarlih yang bagian TPS 1 kita diminta berkasnya, terus kita isi keterangan di kolom keterangan seperti ini. Jadi yang harus pertama kita lakukan adalah kita sharing atau men-select TPS. Kita fokus ke TPS dulu. Jadi kita fokus per TPS. Terserah Bapak Ibu mau mulai dari TPS berapa. Kita contohkan dari TPS 1. Nah, ini contoh di sebuah data di TPS 1. Misalnya nama ada si A. Si A itu di data dari hasil coklit Pantarlih itu dia termasuk kategori apa ya, keterangannya, apakah pemilih sesuai, apakah pemilih tersaring, atau pemilih disabilitas atau yang lain. Jadi kalau keterangan si A ini dalam hasil coklit Pantarlih itu adalah pemilih sesuai, cukup di keterangan ini dibiarkan angka 0 ya, seperti ini. Tapi misalnya jika si B ini hasil dari coklit Pantarlih itu ada data yang diubah, misalnya di hasil coklit itu nick si B itu atau kakak atau bagian dari kolom ini ada yang salah, maka keterangan di sini diubah dengan kode U. Itu karena ada perubahan data. Kemudian misal si AB ini dia adalah pemilih tersaring. Misalnya contoh pemilih tersaring meninggal dunia, yaitu TMS 1. Jadi keterangannya di sini harus 1. Ya, tapi perlu Bapak ingat kalau hasil coklit dari Pantarlih itu TMS 1 harus dibuktikan dengan catatan akte kelahiran atau surat keterangan kematian dari desa. Ya, mungkin bisa dibaca catatan ini, ditulis surat keterangan kematian. SKK. Ini saya singkat aja, nanti Bapak Ibu bisa lengkap ya, surat keterangan kematian. Jadi tandanya di sini ada. Misal kemudian si ABD. Si ABD ini datanya KTP-nya dan KK-nya sudah tidak berdomisili di wilayah kerja Bapak Ibu. Jadi yang harus dilakukan adalah membiarkannya ya. Membiarkannya saja. Nah, nanti di catatan di sini pindah.
Itu Ibu. Nah, contoh yang lain adalah contoh si KH. Si KH ini dia adalah TMS ya Bu, Bapak Ibu, TMS. Contoh dia salah penempatan TPS. Jadi kalau salah penempatan TPS itu adalah kodenya adalah 8, keterangan 8. Terus di bagian catatan ini Bapak Ibu ya, misalnya nama si KH ini di data daftar pemilih form A itu ada di TPS 1. Tetapi si KH ini secara administrasi adalah dia seharusnya ada di TPS 3 misalnya. Jadi Bapak Ibu di sini dibuat catatan ke TPS 3 seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah contoh ketika kita mengisi laporan PPS dari hasil coklit Pantali. Dan kemudian ketika di TPS 1 ini ada daftar pemilih baru atau daftar pemilih potensial. Jadi kita balikan dulu ya Bapak Ibu, balikan dulu. Next. Ada daftar pemilih potensial. Di bawah Bapak Ibu harus mengisi di bawah ini ya, di bawah ini tidak boleh jeda, jadi harus pas di bawah ini ya. Misalnya contoh saya copy aja ya Bapak Ibu, saya copy ini contoh saja biar cepat. Bapak Ibu isi di sini Bapak Ibu isi di sini datanya, misalnya ini kakak, mulai kakak ya. Bapak Ibu isi, terus namanya siapa, untuk daftar potensial misalnya si AZZ, terus lahirnya, kemudian tanggal lahirnya Bapak Ibu isi manual ya Bapak Ibu. Kemudian status perkawinannya, kalau memang sudah kawin, kalau belum tulis belum, kalau sudah. Misalnya belum, misalnya dan ini nilai perempuan, terus dia RT berapa, misalnya RT 0 RT 7, RW nya RW 7 8 sebenarnya. Nah Bapak Ibu, di bagian kolom ini terus disabilitas, kalau memang dia disabilitas tulis disabilitas berapa ya, kalau memang dia bukan. Terus dia mempunyai KTP elektronik, kalau daftar pemilih baru itu tidak mempunyai KTP elektronik,
garis catatan yaitu B atau belum. Garis catatan B. Kemudian keterangan. Nah, ini kecil ya, belum. Nah, keterangannya adalah karena ini adalah pemilih baru, Bapak Ibu harus memberi keterangan yaitu B, pemilih baru. Dan penempatan di TPS berapa? Contoh misalnya di TPS 1. Aktif dan tidak ada catatan gitu. Ya Bapak Ibu, jadi seperti itu kita cara mengerjakannya. Yang pertama adalah kita select dulu satu-satu ya. Ini yang untuk pemilih baru, ini TPS pemilih baru si AZZ ya. Dia secara KTP elektronik dia belum punya, jadi dikasih keterangan B, dan di KTP-nya kolom KTP karena dia adalah pemilih baru, jadi di keterangan ini diberi keterangan B ya, pemilih baru. Seperti itu ya Bu. Nah sama, jadi untuk TPS 2 juga dibuat select dulu. Nanti diisi keterangan sini. Nah, si 0 ingat ya, kalau 0 itu pemilih sesuai. Kalau memang TMS itu dibuat TMS-nya berapa? 1 sampai 8. Terus kalau memang ada yang perubahan itu perubahan ya. Dan seterusnya. Lalu cara mengerjakannya seperti itu. Nah, jadi untuk kolom yang terakhir ini ya, nanti Bapak Ibu tulis untuk daftar pemilih potensial semuanya ke bawah sini, dan diberi keterangan di bagian kolom keterangan Bapak Ibu tulis keterangan B, yaitu B itu pemilih baru. Seperti itu ya Ibu. Cukup sekian, jika ada pertanyaan silakan tulis di bawah komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.